Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Bella Pertiwi, NIM 401190261 dari kelas Ekonomi Syariah I semester 6. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Yang pertama, mengapa atau alasan apa yang menjadi daya tarik wisatawan asing untuk berkunjung di Indonesia? Nah, yang pertama alasannya yaitu karena destinasi alam di Indonesia yang sangat indah. Hal itu dikarenakan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan termasuk negara kepulauan, sehingga banyak destinasi wisata alam seperti pegunungan dan pantai. Contoh destinasi wisata yang ada di Indonesia yaitu Danau Toba, Likupang, Mandalika, Labuan Bajo, Raja Ampat, dan sebagainya. Selain itu, di negara Indonesia juga terdapat 7 keajaiban dunia, salah satunya Candi Borobudur dan Pulau Komodo. Dengan banyaknya wisata yang sangat indah dan menarik, maka hal itu menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung di Indonesia. Yang kedua, karena ragam kuliner yang nikmat. Alasan berikutnya yang membuat wisatawan asing suka berlibur di Indonesia adalah makanan atau kulinernya. Indonesia memang kaya akan wisata kuliner. Berbagai daerah di Indonesia memiliki makanan khas sendiri dengan cita rasa yang berbeda-beda pula, dan semuanya sangat lezat. Mulai dari rendang, ayam betutu, sampai gudeg dan masih banyak yang lainnya. Sehingga banyaknya cita rasa membuat turis atau wisatawan asing tertarik untuk berkunjung ke Indonesia. Yang ketiga, toleransi yang tinggi terhadap perbedaan. Indonesia dikenal sebagai negara yang penuh toleransi terhadap perbedaan. Di saat negara lain di luar sana masih memperdebatkan masalah rasis, perbedaan warna kulit, agama, ras maupun kasta, di Indonesia tidak akan ditemui kondisi seperti itu. Meskipun negara Indonesia memiliki berbagai suku dan budaya, masyarakat Indonesia semakin terikat erat dengan persatuan. Hal inilah yang memikat para wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia. Mereka menganggap hal ini adalah suatu yang eksotik di balik beragam perbedaan bangsa Indonesia saling melengkapi. Yang keempat, biaya liburan terjangkau. Selain memiliki daya tarik wisata alam yang eksotis, seni dan budaya yang beragam, dan kuliner yang lezat, berwisata ke Indonesia juga dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Penyebabnya perbedaan kurs mata uang antara Indonesia dengan negara lainnya. Yang kelima, keramahan warga lokal. Warga Indonesia sudah lama dikenal akan keramahannya. Inilah yang disukai para turis mancanegara sehingga betah untuk berlibur di Indonesia dan senang berkomunikasi dengan warga lokal. Kemudian, pertanyaan kedua, faktor sosial yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Yang pertama, produksi. Dalam proses produksi, pasti membutuhkan alat dan bahan. Nah, seorang produsen pastinya akan berinteraksi dengan orang lain untuk mendapatkan bahan bakunya atau peralatannya. Kemudian, dalam membeli bahan baku, pasti juga mempertimbangkan pendapatan yang ada, apakah cukup atau tidak. Nah, di situ akan ada interaksi antara penjual bahan baku dengan produsen. Hal itu juga dikatakan sebagai kegiatan atau faktor sosial. Yang kedua, konsumsi. Dalam melakukan konsumsi, pastinya sebelum melakukan transaksi, kita menyesuaikan kebutuhan dan pendapatan kita. Selain itu, keramahan penjual juga menjadi penilaian tersendiri, sesuai dengan pengalaman apabila kita berkunjung atau membeli ke sebuah toko dan penjualnya ramah, kita akan kembali ke sana. Namun jika penjualnya sedikit judes atau tidak enak, maka kita tidak akan mau kembali ke toko tersebut karena pelayanannya kurang memuaskan. Kemudian, distribusi. Distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Misalkan menjual sayur di pasar. Nah, dalam kegiatan menjual sayur, kita pasti akan berinteraksi dengan pelanggan. Di situ ada interaksi penjual dan pembeli yang saling tawar-menawar. Nah, dengan hal itu terdapat komunikasi antara kedua pihak. Secara tidak langsung,
itu termasuk interaksi dan termasuk dengan kegiatan sosial. Kita akan lebih kenal atau lebih akrab dengan penjualnya. Seperti itu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.